استعدوا ارفع يدانا ندعو خشوعا خشوعا الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله ربا محمد النبي ورسوله بالسميع اشرح لي صدري ويسر memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah pada siang hari ini sedang bersama 17 orang pasukan anak-anak solih insyaallah ya. Hari ini kita mau belajar PAI, tapi sebelum belajar Ustazah mau tanya dulu nih. Kemarin PTS gampang atau susah? Salah. Gampang saja. Beneran gampang. Walaupun dijebak tetap gampang. Oke. Kenapa aja masih ada yang 70, ada yang 20. Ayo. Yang 20 siapa namanya? Ya, pokoknya ada. Pokoknya teman-teman kalau nanti ada yang kurang dipahami langsung tanya aja ya nak ya. Mumpung kita Zoom nih ya. Jadi nanti kalau ujian nggak bingung gitu nak. Sayang-sayang kita udah ketemu nih belajar langsung ada ustazahnya. Kalau nggak ditanyain nanti kamu bingung sampai ujian sayang ya. Jadi nanti kalau semisalkan ada yang nggak dipahami atau kurang paham langsung tanya aja ya. Oke, hari ini nak kita masuk ke bab baru ya, ke pelajaran baru. Tapi karena kita dalam situasi pandemi, jadi kita pakai penyederhanaan kurikulum. Nah, di penyederhanaan kurikulum itu nggak semua materi di buku kita pelajari. Jadi ada yang misalkan bab yang mana kita nggak pakai. Ini kita dari pelajaran 3, kita langsung ke pelajaran 5. Jadi silahkan kamu buka buku paketnya di halaman 47. Ya. Saja bentar dulu peralatan pensilnya. Oke, ya siap. Sudah kelihatan di layar? Halaman berapa tadi Ustazah? Halaman 47. Ini ada nih di PowerPoint-nya. 47. Angka itu dari berapa ke berapa lah? 47 ya? Iya. Mana? Jadi ini ada yang bocor nih suaranya. Oh, oke, udah aman. Ya, sudah. Halaman berapa Ustazah? Halaman 47. Nah, ini ada tulisannya nih, kekecilan ya tulisannya. Share screen Ustazah udah kelihatan belum? 47. Kelihatan Ustazah. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi kita langsung ke pelajaran 5. Ini tentang perilaku. Bocor, suaranya bocor. Oke, teman-teman kalau ada yang Ustazah mute-mutein, nggak apa-apa ya nak ya. Daripada suaranya bocor. Oke, sudah di halaman 47. Nah, jadi kita di pelajaran PAI ini ada 2 bab ya. Yang
membahas tentang perilaku terpuji. Di pelajaran 5 ini perilaku terpuji 1. Nanti di pelajaran 6 itu perilaku terpuji 2 gitu. Kalau di bab yang ini itu tentang jujur, sama pekan depan insya Allah tentang hormat kepada orang tua dan guru. Gitu. Nah nanti di pelajaran 2 kita nyambung lagi perilaku terpujinya ada 3 perilaku terpuji lainnya. Gitu. Oke, sudah semua ya dibuka. Nah, jadi apa sih jujur itu, teman-teman? Jujur ini bisa macam-macam ya, bisa dalam perbuatan, dalam penampilan, dalam perkataan kita, kayak gitu. Tapi kalau yang dari buku, ini tuh makna jujur itu adalah perkataan atau pernyataan seseorang yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nggak dibuat-buat, nggak ditambah atau dikurangi, kayak gitu. Jadi ya pokoknya apa yang kita katakan itu sesuai dengan yang dikerjakan, atau kita menceritakan orang lain juga bisa ya, orang lain mengerjakan sesuatu, nah kita menceritakan itu, kita cerita dengan hal yang sebenarnya. Jangan sampai karena biar seru jadi kita tambah-tambahin, kita lebay-lebayin kayak gitu. Nah ini tuh jujur ya nak. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu artinya lurus hati, tidak bohong, tidak curang, tulus atau ikhlas. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri, jujur itu dia larinya ke sidik ya. Teman-teman tahu arti sidik? Rasulullah juga punya gelar sidik. Iya, sidik ya. Sidik, jujur, dapat dipercaya. Dan sidik itu juga berarti benar ya nak ya. Benar, gitu. Nah, jadi jujur ini merupakan cermin kepribadian seorang muslim, ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ustazah punya kisah kejujuran Ka'ab bin Malik ini. Siapa yang mau baca? Dia mau bacakan nggak? Nanti Ustazah Mau. Siapa yang mau? Oh, Adeline yang resen. Oke, Adeline, sebentar Ustazah ganti dulu share-nya. Ceritanya kita buka dulu. Ada di sini. Aku yang baca yang di buku. Nah, yang di buku nggak usah dibaca nak. Ini mah bukan cerita beneran. Ya. Kita baca kisahnya Ka'ab bin Malik aja ya. Oke. Silahkan Adeline. Yang langsung yang di layar. Ya, dari judulnya juga boleh. Kelihatan ya di layar? Dari mana bacanya? Dari kisah kejujuran Ka'ab bin Malik dari situ aja. Kisah kejujuran Ka'ab bin Malik. Manfaat jujur itu memang terkadang tidak langsung bisa dinikmati. Tidak jarang buah kejujuran harus didahului dengan kepahitan dan kesulitan. Namun dengan tetap sabar dengan tetap sabar dalam kejujuran, pasti akan tiba masa kita merasakan keindahannya. Ka'ab bin Malik salah satu fakta sejarah yang membuktikan hal tersebut. Saat absen dalam perang Tabuk, ia bisa lolos dari hukuman dengan cara merekayasa alasan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memakluminya. Namun cara kotor itu tak ditempuh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Tawabin mengupas kisah Ka'ab bin Malik berikut. Seperti biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling senang mengadakan perjalanan pada hari Kamis. Ka'ab sebenarnya bertekad untuk ikut serta dalam pasukan yang menuju ke Tabuk. Pada Kamis pagi, pasukan Islam berangkat. Ka'ab pun ikut pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan digunakan dalam perang nanti. Dia berpikir setelah barang yang dibutuhkannya terbeli, ia akan segera menyusul rombongan pasukan Islam. Sayangnya hari itu barang yang
dibutuhkannya tak kunjung ditemukan di pasar. Kaab pun menunggu esok hari dengan harapan barang yang dibutuhkan tersedia, namun barang yang dicarinya tak kunjung tersedia. Pada hari ketiga, keempat, dan berikutnya, keadaan tak berubah. Sampai akhirnya Kaab tidak bisa lagi menyusul pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Untuk damai. Sebenarnya keadaannya untuk menghindar dari perang Tabuk. Betapa gelisahnya saat menyadari tak bisa bergabung dengan Rasulullah dalam pertempuran itu. Hatinya begitu sedih, ia sungguh menyesal karena telah lalai mempersiapkan perlengkapan perang. Rasulullah SAW dan pasukannya akhirnya sampai di Tabuk. Nabi SAW yang tak melihat sosok Kaab segera bertanya, apa yang dikerjakan Kaab bin Malik? Salah seorang menjawab, baju dan selendangnya yang membuat dia tertinggal, ya Rasul. Menurut Ibnu Qudamah, pertanyaan itu adalah sindiran bagi lelaki yang kalah dari kemauan istrinya. Mendengar celetukan itu, Mu'adz bin Jabal segera menyela. Mana tadi? Ini nih, mendengar celetukan itu, Mu'adz bin Jabal segera menyela. Terus yang itu nak? Mu'adz. Oke. Sangat buruk apa yang kamu katakan. Demi Allah, wahai Nabi, kami tak melihat darinya kecuali kebaikan. Hingga perang Tabuk berakhir, Kaab tak kunjung datang. Di Madinah, Kaab terus diliputi kesedihan. Ia sangat menyesal dan takut dimarahi Rasulullah SAW. Kaab pun pasrah satu hal yang diyakininya, yakni jujuranlah yang akan menyelamatkannya. Rasulullah SAW akhirnya tiba di Madinah setelah masa perang tersebut berakhir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan para sahabat yang uzur dan tak bisa bergabung dalam pasukan Islam. Kini tibalah Kaab bin Malik menghadap baginda. Bukankah kamu sudah membeli kuda? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasul, jawab Kaab tertunduk. Rasul kembali bertanya, lalu apa yang membuatmu tak ikut? Demi Allah, sekiranya di sini tak ada orang lain selain engkau, pasti kami akan lari. Kami diberikan kesempatan untuk membela diri, tapi kamu tahu, ya Nabiullah, orang tak akan percaya. Mudah-mudahan Allah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kami, ujar Kaab. Rasul lalu berkata, lalu itu sungguh benar kata-katamu, pergilah sampai ada keputusan dari Allah. Kaab pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Rasulullah SAW melarang semua sahabat untuk berbicara dengan Kaab. Tak ada satu orang pun yang menyapa Kaab. Seakan-akan tembok dan bumi pun ikut membencinya. Hingga hari ke-40, hingga hari ke-40, putusan Rasulullah datang. Kaab diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Haruskah kuceraikan? Tanya Kaab. Putusan Rasulullah itu menjawab, tidak, tetapi jangan mendekatinya. Kaab berupaya keras untuk mengambil Kaab berupaya keras untuk segera lepas dari sanksi sosial itu. Tetapi tak kuasa, Kaab pun hanya bisa menangis. Hingga hari ke-50 tiba, Kaab melaksanakan salat fajar di balik Ka'bah.
Dia benar-benar bertobat. Ka'ab berdoa dengan air mata berlinang. Tiba mendengar suara dari atas bukit. Adalah Ka'ab bin Malik. Dia langsung bersujud dan bersyukur. Kemudian datanglah seorang pria berkuda dan memberi kabar gembira. Ka'ab segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Bergembiralah wahai Ka'ab, telah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kamu dilahirkan ibumu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang dari sisi Allah wahyu. Beliau pun membaca surah At-Taubah ayat 117 hingga 119. Tak ada kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi Ka'ab kecuali kejujuran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kesungguhan tobat Ka'ab hingga Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengampuni kelalaian seorang Ka'ab. Alhamdulillah, terima kasih nih Adlin. Sandi 5 dulu untuk Adlin. Oh, capek nih kayaknya nih, habis baca panjang. Nanti boleh minum dulu Adlin ya. Oke teman-teman. Nah, tadi nangkep ya ceritanya. Utara. Sampaikan Adlin. Ya, Ustazah. Nah, iya teman-teman, ada hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Ka'ab bin Malik tadi? Siapa yang mau? Kita harus jujur. Kita harus jujur, iya Gozi. Terus apa lagi, Nak? Ada lagi? Bertakwa kepada Allah. Kenapa, Wobi? Oke, tadi Ustazah nggak dengar. Ya, kenapa, Nak? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah? Kejujuran, jangan lalai dalam tanggung jawab. Oke, benar. Kita harus tanggung jawab gitu ya. Betul juga. Ada lagi, Nak? Oke, tadi udah bagus ya. Iya betul, kita harus jujur, terus juga harus pegang tanggung jawab yang sudah diamanahkan ke kita ya. Jangan lari dari tanggung jawab. Pun kalau misalkan itu kan dia nggak sengaja ya awalnya ya. Karena dia lalai, dia mau belanja dulu, terus malah ketinggalan pasukannya, rombongannya udah nggak ada, ternyata udah berangkat semua. Tapi ternyata dia memilih untuk jujur ya ke Rasulullah. Padahal bisa aja nggak kalau dia ngeles. Bisa kan ya, bisa aja dia bilang, saya sakit ya Rasulullah. Bisa kan ya? Bisa aja supaya dia bikin alasan yang lain, bisa ngarang kayak gitu. Tapi akhirnya Ka'ab bin Malik ini jujur. Nah, apakah hasil dari kejujurannya bisa langsung dinikmati? Enggak ya. Jadi kejujuran itu meskipun pahit, kita tetap harus jujur. Nah, setelah Ka'ab bin Malik ini jujur ke Rasulullah, malahan ternyata perintahnya dari Rasulullah itu suruh memboikot. Memboikot itu kayak diemin aja gitu loh. Jadi nggak dianggap. Jadi semua sahabat itu dilarang berurusan dengan Ka'ab bin Malik. Bayangin tuh tadi 40 hari, 50 hari ya, itu didiemin sama semuanya, sama tetangganya, sama sahabatnya gitu. Bahkan di hari ke-40 pun istrinya disuruh jangan deket-deket juga kayak gitu. Nah, sedih banget atau sedih aja? Sedih banget ya. Coba coba kamu bayangin nih, diboikot, nggak bisa ngobrol sama orang tua kamu, padahal kelihatan ada orangnya, tapi didiemin aja, dikacangin aja. Nah, itu sedihnya kayak apa coba? Tapi ternyata kejujuran itu berbuah manis. Nah, ketika Ka'ab bin Malik ini bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, itu sampai turun ayat. Bayangin ya, itu wow banget berarti kisahnya, peristiwanya. Sampai turun ayat di surat At-Taubah tadi ya, ayat 117 sampai 119. Itu isinya itu pokoknya tentang Allah itu menerima taubatnya Ka'ab bin Malik kayak gitu. Makanya pas turun ayat, Rasulullah sampaikan ke sahabat, nah ada sahabat yang lari-lari ya, lari-lari buat nyamperin si Ka'ab bin Malik gitu, saking senengnya. Karena sudah selesai masa pemboikotan Ka'ab bin Malik ini.
gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi kita harus jujur meskipun itu tuh pahit. Tuh ya. Kita lanjut ke PowerPoint-nya lagi sebentar. Oke. Kita lanjut. Nah, ini membiasakan perilaku jujur. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada banyak ya, ada beberapa ayat yang tersebar di beberapa surat juga. Cuma ini kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wah, ini Raka masih angkat tangan ya, Raka. Raka masih raise hand. Boleh deh Raka coba tolong bacain nah. Al-Ahzab ayat 70. Yang ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang perkataan yang benar. Oke. Terus 71-nya yusli lakum imalakum wa yaghfir lakum zunubikum wa man yati'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Oke, terima kasih Raka. Ya teman-teman, ini Ustazah coba koreksi sedikit ya. Yang ayat ke-71 itu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu gitu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Mau nggak Allah perbaiki amalan-amalan kita terus mengampuni dosa-dosa kita? Mau ya. Lanjut, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, mau nggak teman-teman mendapatkan kemenangan yang besar nih? Allah sudah janjikan kemenangan yang besar untuk kita bagi orang-orang yang beriman, terus bertakwa kepada Allah, mengatakan perkataan yang benar, gitu, dan mentaati Allah beserta Rasul-Nya. Itu ya. Jadi teman-teman semoga kita termasuk golongan yang Allah sampaikan di ayat 70 dan 71 surat Al-Ahzab ini. Gitu. Berarti ini kan katakanlah perkataan yang benar, itu artinya kan kita berperilaku jujur ya. Mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya kayak gitu. Nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Oke, nah ini teman-teman manfaat perilaku jujur. Yaitu dicintai oleh Allah ya. Tadi ya Allah saja menjanjikan kemenangan yang besar. Terus akan memperbaiki amalan-amalan kita juga. Gitu. Kemudian mendapatkan kepercayaan orang lain ya, kayak Rasulullah. Dulu tuh Rasulullah maksudnya walaupun beliau ini nabi, tapi orang-orang Quraisy yang kafir-kafir itu juga pada nitipin barang-barangnya ke Rasulullah. Karena ya Rasulullah ini emang sangat dipercaya, nggak akan nilep lah, nggak akan malingin kayak gitu. Makanya orang-orang pada nitip barang. Kalau zaman dulu kan nggak ada bank ya nak ya, orang nitip paling gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengantarkan kepada kebaikan. Sebenarnya manfaatnya masih banyak yang lain ya. Tapi poinnya sih ini nih, mencintai Allah dan mengantarkan kepada kebaikan. Dalam sebuah hadis, ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini artinya Bukhari Muslim gitu ya. Sesungguhnya kejujuran atau kebenaran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan ke surga gitu. Jadi kejujuran ini mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu mengantarkan kepada kefasikan atau kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini mengantarkan kepada neraka. Nah, ini ada lagi. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar bersikap jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya seseorang yang berbohong di sisi Allah akan dicatat sebagai orang yang pembohong atau pendusta.
Gitu teman-teman. Jadi semoga nih yang hadir di Zoom hari ini kita semuanya bisa tercatat sebagai orang-orang yang jujur di sisi Allah ya. Amin. Baik teman-teman, materinya cuma sampai sini doang untuk hari ini tentang jujur ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah mudah sih ya. Karena ini kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, tugasnya adalah nanti kalian baca chat ya. Ustazah kirim link di chat. Sebentar. Kalian pasti sudah sering ya, maksudnya berperilaku jujur dalam sehari-hari kayak gitu. Nah, teman-teman teman-teman Ustazah minta untuk menuliskan di link yang Ustazah sudah kirim di chat. Nah, jadi itu ada link, kamu klik link tersebut. Nah, kamu ceritakan kisah kejujuran kamu. Jadi yang kamu benar-benar alami ya. Misalkan ada waktu masih sekolah offline kemarin, kamu diamanahi untuk infak hari Jumat tuh, ya. Kamu dikasih uang 10.000, 5.000-nya untuk infak, 5.000-nya untuk jajan. Terus kamu sebenarnya pengen banget jajan, harganya 7.000, tapi kamu berlaku jujur karena diamanahinya 5.000, jadi kamu infakinya 5.000 dan jajannya 5.000. Itu salah satu contoh kisahnya ya. Silakan kamu ceritakan masing-masing di link Padlet ini. Oke, ada pertanyaan Gozi, silakan nak, mau nanya apa Gozi? Ini isi di Padletnya gimana? Kamu pencet dulu link Padletnya. Udah dipencet? Udah, terus isinya kosong. Nah, caranya gini. Oke, Ustazah contohin ya nak. Tekan tombol plus ya? Iya betul, tekan tombol plus. Nah, kelihatan ya. Ini di kanan bawah itu ada plus. Kamu tambah, pencet tuh, diklik, terus ada subjek. Subjeknya itu nama kamu ya nak ya. Subjeknya nama kamu. Misalkan Ustazah Adila kan. Nah, bawahnya yang write something itu, nah kamu tulis deh kisahnya. Evan ganteng. Iya Pan, kisahnya belum diceritain. Tulis dulu. Oh, belum di ini ya. Oke. Misalkan Ustazah apa ya? Tulis ya kisahnya ya. Ustazah, Ya. ini bikin cerita. Iya, bikin cerita, nak. Bebas. Iya, pokoknya kisah yang kamu alami tentang kejujuran. Aku di rumah terus. Hah? Apa aku bikin cerita ini? Lagi pikirin. Apa ya, Ustazah mute. Ustazah, Ya, nak. Silakan. ini tugasnya wajib gak sih? Wajib masuk nilai. Nanti Ustazah masukin ke nilai praktek, nak. Kan ini praktek bercerita, praktek menulis. Ya. Apa Ustazah? Aku nggak bisa ke Ustazah. Ya. Ustazah, Ya. bikin cerita tentang cerita siapa Ustazah? Tentang cerita kamu aja. Ustazah, terserah kan mau di mana aja. Di mana aja, di Padlet, nak, di link. Oh iya, maksudnya ini di mana aja, kayak di sekolah atau nggak di rumah gitu. Boleh di mana aja. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang. Bikin cerita Ustazah. Iya, ceritanya karangan. Iya, bikin. Sekarang Ustazah berapa bait? Bisa. 3 aja ya. Sekarang. Iya, sekarang. Dibuat-buat boleh ceritanya. Jangan, kan namanya juga cerita asli. Oh, Ustazah, Iya. Ustazah, Ya. saya kalau jujur juga kena karmanya. Maksudnya gimana? Ya udah, sama. ya kisah cerita aja.
Ustazah, ini gimana tentang jujur? Iya. Ustazah, Oke. saya nggak tahu gimana caranya kayak Tuhan tadi. Oke, gini nih, Ustazah ulangi ya penjelasannya ya. Jadi kamu kan semua pasti nggak selamanya bohong kan? Ya iyalah, kita kan dari dulu nih dari kita bisa berpikir kayak gitu. Oh, Asra. Ustazah, tulisnya cuma satu. Satu aja ceritanya, Nak. Oke, udah. Gimana Ustazah caranya? Ini Ustazah kirim link. Oke, Ustazah kirim lagi ya. Ya, Ini udah masuk ke linknya, tapi gimana cara nulis? Caranya klik tanda panah yang di kanan bawah. Pojok kanan bawah ada tanda panah. Terus Tapi Ustazah aku nggak tahu gimana caranya. oke, Ustazah contohin ya, Nak. Sebentar. Ini kelihatan nggak di layar? Aduh, hilang. Kelihatan di layar ya? Ini anonimus nih siapa, Nak? Ini siapa? Sabar. Oke, nanti di komen aja ya namanya siapa. Jadi yang di kanan bawah ini ada tanda plus. Tuh. Sabar Ustazah. Nah, Mana? kanan bawah ada tanda plus ya, warna merah. Kelihatan nggak? Oh. Nah, pencet. Ustazah, Udah jadi tanda tulis tuh, ada tanda kayak pensil. Nah, subjek, di sini subjeknya tulis nama kamu. Ustazah, Iya, Nak. Gema, kenapa? itu nanti kalau misalnya udah selesai bikin ceritanya, cara itunya gimana? Publish. The publish. Atasnya tuh, yang ada pin. Pencet publish. Tuh ya. Nih, terus kamu tulis ceritanya di bawah ya. Yang write something incredible. Gitu. Publish. Ya, publish. Dan nih ya, ini Ustazah contoh ceritanya kayak gitu. Saya hampir infak setiap Jumat. Oke. Maka aku pernah lupa bayar jajanan di warung. Terus waktu ingat aku, oh iya alhamdulillah Raka sudah nih. Raka ceritanya di tempatnya Zian ya. Saya setiap hari sholat ini siapa? Tulis aja Iya, yang Raka. iya Raka. Ini aslinya. Oh, ini yang kemarin saya dikasih uang 10.000, 6.000 Zian. Ini siapa? Evan, Evan. Saya pernah jujur saat berbohong. Saya pernah jujur saat berbohong. Oke, yang lain ditunggu. Ustazah gimana cara kasih namanya? Di subjek. Nih yang paling atas nih, Nak. Udah azan. Jadi kita cukupkan aja. Ini subjek nih, Nak. Saya sudah Ustazah. Oke, alhamdulillah. Ini subjek nama kamu ya. Terus yang di bawahnya write something incredible itu cerita kamu. Tapi kalau kelewatan, kamu bisa tambahin aja di komen namanya siapa gitu ya. Oh ini Zian, oke. Oke, wah udah banyak nih. Oke teman-teman, karena sudah azan di sekolah, di tempat kamu juga mungkin sudah azan, kita cukupkan. Tapi ini tugasnya masih berlangsung ya. Yang belum ngirim, kirim aja. Batasnya nanti. Aku udah ngirim saja. Oke. Terus saya posting juga di GCR insya Allah ya, sekalian sama record Zoom-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang gak hadir bisa ikut-ikut. Wah, sudah 21 orang. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk.
Kita foto yang belum on-cam dulu. Ini Ustazah nggak ada pernah foto bareng sama kalian ya? Gimana sih? Yuk foto bareng dulu semuanya. Kelas 5 Khalid. Yang ganteng-ganteng. Soleh-soleh insya Allah. Jelek, Ustazah. Ayo, yuk. Udah. Tutup. Ayo Raka, Rafa, Wafi, Syafiq lagi. Hilmi itu Al-Jimli ya? Iya. Ustazah. Hilmi, Saya udah belum sih? Saya udah publish. Belum. Saya sudah. oke, sudah. Ustazah, saya sudah. Saya sudah, Ustazah. Ya nih yang belum Rafa, Rashid, Aska Hafiz, Sudah. Syafiq dan Syafiq, dua Syafiq di sini. Jadi Ustazah dalam hitungan ketiga kita pasang pose ya. 1, 2, Ada fotonya udah. 1, 2, 3. Ikutan saja. Yuk, izin lift. 1, 2, 3. Mukanya deketin lagi nak, mukanya deketin ke layar biar gede. Deketin ke layar semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup. Bentar. Keluar ya. Waduh. Assalamualaikum. Mari kita tutup. Kita siang hari ini dengan Assalamualaikum. Izin Ustazah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.